Oke, selamat pagi Mas. Pagi, Ya, perkenalkan dulu namanya siapa Mas? namanya Arif, Mas. Mas Arif. Iya, Nah, ini Mas Arif ini adalah salah satu pengusaha budidaya lele ini Mas ya. iya, betul. Heeh. Sudah lama Mas di lele? Udah hampir 6 tahunan. 6 tahun ya. Iya, Wih, lumayan. Berarti start 2020. ya, pokoknya sebelum corona aja, Mas. Oh, sebelum corona, 2019-an mungkin ya. Iya. Heeh. Kok tertarik di lele Mas? Kalau lele kan yang pertama pasarnya banyak, nggak bingung untuk menjualnya lah. Terus yang kedua, pakan untuk lelenya di sekitar Muncar ini banyak, Mas. Oh, Nggak, gitu nggak, ya. nggak harus sentral. Heeh. Terus Tapi memang budidaya lele itu gampang apa sulit Mas? kalau menurut saya sendiri gampang, Mas. Gampang. Iya, soalnya saya senang, Seneng. senang Oh, di memang lele. seneng di dunia air ya? Ya, betul. Oke. Ya. Ya sudah 6 tahun ya teman-teman ya. Iya. Oke, sambil kita jalan-jalan boleh ya Mas Monggo, ya? siap, Kita Mas. lihat-lihat. Nah, ini kolamnya semua di sini ada berapa Mas? Kalau yang ukuran 2x4 ada 10, Mas. Oh, ini 2x4 ini. Ya, 2x4 ada 10. Ada 10 kolam ini teman-teman ya. Wih, sampai sana. Ini khusus pembesaran berarti. Pembesaran, Mas. Yang pembibitan sementara libur dulu. Fokusnya pembesaran ini. Oh, tapi memang dulu pernah pembibitan juga. Pernah pembibitan, Mas. Hmm. Nah, kalau menurut Mas sendiri pembibitan sama pembesaran enakan yang mana Mas? Kalau ada modalnya mending pembesaran, Mas. Resikonya besaran pembibitan. Kalau pembibitan tuh resiko matinya sangat tinggi. Resiko matinya sangat tinggi. Iya. Hmm. Pergantian musim, pergantian cuaca itu sangat pengaruh di lele, Mas. Hmm. Misalnya pagi gini masih panas, nanti setelah zuhur hujan itu ikannya KO biasanya, Mas. Kalau bibit. Oh, gitu ya. Ya, pengaruh. Tapi kalau di pembesaran nggak pengaruh, Lebih aman. lebih aman, Iya. lebih tahan. Ya, betul. Oh, makanya di sini pakai ini Atap. ya, pakai atapnya. Ya. Oke. Nah, ini dari 10 kolam ini berarti tiap hari full semua ini, Mas? Ya, setiap hari full. Hmm. Nanti kalau misalnya ada yang keluar berapa kolam, misalnya 3 atau 4, 3 kolam lah, 3 kolam keluar, nanti diisi bibit lagi. Itu terus muter terus, Mas. Muter terus kayak Iya. gitu ya. Betul. Nah, ini satu kolam ini 4x2 ya? Ini Iya, 4x2 isi berapa, maksimal berapa ekor? Kalau ukurannya sini maksimal 10.000, Mas. 10.000. Ya, untuk ketinggian 80 sampai 1 meter itu 10.000. Tapi kalau ketinggiannya 1,5 meter itu bisa 20.000 masih nampung, Mas. Kalau ketinggiannya Ya. 1,5 meter. Ini kan sini 1 meter cuma. Ini cuma 1 meteran ya Iya. Mas ya? Di sekitaran rata-rata 10.000 maksimal teman-teman. Berarti ini tebar padat ya Mas ya? Masih sebenarnya masih belum, cuma Belum. bisa dikatakan terpadat. Mm-mm. Masih belum maksimal lah. Oke. Tapi kalau sistemnya di sini pakai sistem apa Mas budidayanya? Sebenarnya ini setiap harinya sistem air bersih, cuma ini tadi kan belum selesai. Belum selesai. Untuk Ya? penggantian airnya belum selesai, jadinya ya masih agak kotor gini airnya. Oke. Kalau pergantian air tiap hari ganti Setiap berapa hari, kali? Mas. Setiap pagi, Mas. Setiap pagi Ya, setiap ganti. pagi habis ganti air kasih makan. Sore enggak? Sore cuma ngasih makan aja, nggak ganti air. Oh gitu. Iya. Jadi Gantiannya sehari sekali. Nah, sehari sekali. Setiap pagi. Heeh. Nah kan biasanya ada yang sistem lain gitu. Kok milih sistem air jernih apa memang di sini sumbernya bagus atau gimana? Yang pertama sini airnya emang bagus, Mas, banyak melimpah lah airnya sini. Terus yang kedua untuk menjaga kepadatan, Mas. Kalau padat terus sistem bioflok atau sistem yang lain-lain nggak mampu, Mas. Oh gitu. Kalau sistem yang lain itu tebarnya sedikit-sedikit, Mas. Yang berani tebar padat itu cuma sistem air bersih, Mas. Oh gitu. Iya. Nah ini apa? Kalau tebar padat gini ini nggak takut dengan kanibalisme Mas? Itu kalau untuk mengatasi kanibalisme harus sering-sering rutin sortir, Mas. Rutin sortir. Iya, paling enggak ya 1 minggu sekali itu wajib, Mas, sortir itu. Oh gitu. Iya. Dan hari ini tadi Mas pas sortir ini ya Iya. kegiatannya. Iya, betul. Berarti ya sortir nggak tiap hari berarti ya? Enggak, 1 minggu sekali, Mas. 1 minggu sekali. Hmm.
Mantap. Nah ini berarti berkala ya, dari misalkan kolam sana dulu, besoknya kolam sini atau gimana? Sesuai ukurannya dulu mas, yang Sesuai paling kecil ukurannya. dulu, terus sampai yang paling besar mas. Ya, Jadi urutan dari yang paling kecil. Ini yang paling kecil ini. Yang paling kecil ini. Lah, Oke. masih seukuran jari telunjuk yang paling kecil. Tapi ini dari bibitan biasanya bibitannya berapa senti mas? Ukurannya Ini atau pakai 10 ukuran? cm mas bibitannya. Bibitannya 10 sentian. Ya. Berarti sampai panen butuh waktu berapa bulan? Panennya itu parsial mas. Jadi Parsial. panen awal itu sekitar 70-75 hari mulai panen awal. Terus sampai habis biasanya antara 4 bulan sampai 4 bulan 10 hari. Oh gitu. Itu habis Berarti mas. susul menyusul gitu ya mas? Ya, parsial. Panennya. Oke. Nah tadi mas ngomong gampang penjualannya. Ya. Biasanya penjualannya di daerah sini aja atau di mana? Kalau sekarang kan yang sudah dilewati ini kan mas, diambil sini, bakulnya ke sini, ambil 2 hari sekali ngambil sini. Nah sekarang ada lagi permintaan dari dapur MBG juga minta mas. Makanya barang seberapa banyak pun insya Allah habis. Oh gitu. Jadi udah ada market pasti ini ya. Nah ya betul. Tergantung jumlah kolamnya sekarang. Kalau Jumlah semakin kolam. banyak ya insya Allah masih bisa Oke. menjualkan lah. Oke. Nah, kalau dilihat dari pergerakan ikannya sih sehat-sehat ya mas ya. Iya. Nah, ini ada pakan khusus atau mungkin vitamin multivitamin khusus untuk ikannya mas? Yang penting itu kalau pakannya konsentrat itu harus pakai dibibis sama fermentasi mas. Itu untuk menjaga lambungnya ikan biar nggak mudah sakit. Terus nafsu makannya juga lahap kalau pakai bibisan fermentasi. Oh, contohnya seperti apa mas? Mungkin Ini boleh. ada mas. Oke. Ini kebetulan tinggal satu, yang lain sudah habis. Ini Apa sih mas? ini lactobacillus sama tetes tebu mas. Oh gitu. Ya, ini campuran ini sama ini. Kalau ini pertumbuhannya pengen lebih bagus lagi, dikasih tambahan vitamin C. Tergantung vitamin C macam-macam, ada yang serbuk, ada yang cair. Oh seperti ini ya. Ya, Hmm. macam-macam kalau vitaminnya mas. Kalau aplikasinya biasanya berapa hari sekali atau gimana mas? Kalau aplikasinya setiap hari, Setiap hari, berarti pakan itu ditaruh di bak, terus dikasih bibisan ini mas, dibasahi lah ini. Dibasahi. Nah, mas basahi nanti biar mengembang. Jadi di ikan itu nggak kembung mas. Oh gitu. Iya. Kalau takarannya gimana mas? Ini misalkan satu bak itu bak Iya, seukuran. satu bak itu Bak biasanya seukuran 2 gelas mas. 2 gelas. Ya, 2 gelas baknya. Hmm, 2 gelas fermentasi baknya. Jadi 12 satu bak itu 2 gelas fermentasi. Pokoknya yang penting konsentratnya itu basah mas. Oh, oke. Biar dia mengembang. Kalau dia ngembangnya di perutnya ikan, yang sering itu perutnya meledak mas. Oh, Jadi gitu ya. ya, terus gampang kembung, banyak yang mati kalau nggak dibibis. Makanya kalau yang paling bagus itu dibibis mas. Ya tinggal telaten apa enggak gitu aja mas. Iya. Itu ya. Iya. Berarti pemberian tiap hari. Ya setiap mau ngasih makan dibibis dulu, tunggu sampai 10 menit baru dikasihkan ke ikan. Gitu. Kalau nggak telaten ya langsung dikasihkan. Tapi kan kalau kalau dibibis itu sentratnya mengembang. Misalnya ukuran 1 mili jadi 2 mili. Juga bisa lebih hemat. Terus ikannya lebih sehat. Gitu, mas. Oh, gitu. Nggak gampang kena penyakit. Heeh, heeh. Kan mengandung banyak bakteri baik itu mas. Tapi dengan penambahan-penambahan tadi di ongkos pakan apakah membengkak? Kalau menurut saya enggak mas. Justru kalau nggak dibibis itu kebutuhan pakan lebih banyak mas. Malah Iya. Soalnya sentratnya ukurannya ya tetap dari pabrik itu.
Segitu Sedangkan ya? kalau di bibis kan lebih mengembang, kali. dua kalinya. Hmm. Jadi lebih hemat, terus lebih sehat di ikan. Cuma ya itu orangnya mau apa enggak gitu, Mas. Hmm. Soalnya kan butuh waktu. Telaten, harus telaten ya Mas ya. Kalau Satu gini. kolam, satu bak, 10 kolam berarti kan 10 bak. 10 kolam kali per kolam 10 menit berarti kan ya 1 jam lebih untuk ngasih makan aja. Hmm. Pembibisan. Iya. Gitu. Terus mungkin dulu pernah itu nggak Mas? Sebelum dikasih itu tadi, sama yang sesudah dikasih, itu perbedaan rasio pakannya bedanya berapa? Misalnya Berapa gini, Mas. persen misalnya? Kalau konsentrat ditaruh di bak itu 3/4 aja, Mas ya. Mm-mm. Dikasih fermentasi, dia mau ngembang jadi satu bak full, Mas. Hmm. Jadi nggak usah, kalau di bak nggak usah dikasih full kalau dikasih fermentasi, Mas ya. Dikasih fermentasi, diaduk, tunggu 10 menit sudah mengembang sendiri dia. Jadi full satu bak. Oh, jadi 3/4 tadi jadi satu bak. Satu bak full. Oke. Dia udah agak lembek gitu. Terus di perut ikan nggak ngembang lagi. Sedangkan kalau masih kering gini, ini kalau dikasihkan ikan langsung, dia pasti ngembang, Mas. Ini kan masih kering. Iya, masih kering seperti ini. Ini masih kering. Kalau dikasihkan ikan langsung ngembang, Mas, di perutnya. Makanya kalau yang terbaik itu ya dibibis dulu, Mas. Oke. Ya, ya, ya. Nah, itu teman-teman ya. Itu salah satu tips lah dari Mas. Ya, dari saya pribadi. Ya boleh dicoba lah kalau Boleh. ini ya Mas ya. Ya. Tapi kadang orang mempunyai formula sendiri-sendiri. Iya, tapi kalau kolamnya banyak biasanya ya nggak telaten, Mas. Kolamnya banyak, misalnya 30 atau 40, ya dia tetap pakai sentrat kering. Oke. Dia akan ngejar waktu biasanya. Oke, siap. Kita beralih jalan-jalan ke sini ya Mas ya. Monggo.